Jadi saya mengatakan ada 4 hal yang membuat Jokowi itu agak ragu-ragu ketika dia harus step down, harus turun dari pemerintahan. Apa 4 itu? 1, dugaan korupsi. Yakin? 2, dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Yakin? Yang ketiga adalah legacy dia yang harus diselesaikan, misalnya proyek-proyek besar seperti IKN, kereta cepat dan lain sebagainya, yang sudah diijon duluan. Yakin nggak? Makanya dia ngotot agar proyek itu tetap berlanjut. Nah, yang keempat adalah bangunan dinasti politik dia. Kalau ijazah ini terbukti dan rakyat Indonesia paham bahwa selama ini mereka dibohongi, kira-kira apa yang akan terjadi? Saya tidak memprovokasi, tapi ini menganalisis. Mungkin nggak terjadi penjarahan? Seperti yang dialami oleh para anggota DPR hanya karena joget-joget aja. Bayangkan, joget-joget aja itu dijarah rumahnya. Bagaimana kalau rakyat tahu bahwa ijazahnya benar-benar palsu? Lalu kemudian muncul deploy uang besar-besaran. Ada lawyer, tapi lawyer bukan grup kami, yang mengatakan bahwa ada tawaran 100 miliar. Saya nggak tahu benar apa enggak, wallahu alam ya. 100 miliar agar ini bisa diselesaikan. Memang tidak ada godaan-godaan terhadap orang-orang yang dari 8 itu. Ada. Dan saya mendengar sendiri dari yang bersangkutan. Tapi saya nggak sebut nama, nggak etis kan? Bayangkan, salah satunya adalah umroh, bayangkan. Umroh, di sana sudah ditunggu oleh transaksinya di bukan, maksudnya ya itu untuk negosiasinya diajak umroh dulu. Oh iya nanti gitu. Cashback kanunya transaksinya di sana gitu ya. Tapi halalan thayyibah gitu. Tapi kan, dia tidak cerita sampai ke sananya kan. Kita cuma umrohnya doang. Dia kaget loh kok pas di sana bisa masuk raudoh mudah sekali. Wah, hebat sekali kan orang itu kan. Bisa masuk raudoh berlama-lama padahal biasanya kita antri kan. Kalau nggak ada ini banyak, wah nggak bisa. Bayangkan. Jokowi itu bukan satu orang. Ada berapa dokter? Bukan satu, bayangkan. Anda nggak mikir kan bahwa sosok Presiden Jokowi itu bukan satu orang, ada beberapa orang. Gila kan kita? Makanya Rocky pernah mengatakan, mungkin saja ijazahnya asli tapi orangnya yang palsu gitu. Tweet Dr. Tifa itu mengatakan, kalau misalnya ijazah yang di-spill ke publik sekarang ini, yang kacamata itu, dia jadi presiden pada tahun 2014, maka mukanya tidak seperti Jokowi sekarang. Mukanya akan lebih ganteng, ada kumisnya, ada kacamatanya, dan gagah orangnya. Bayangkan. Itu yang foto di ijazah, belum lagi foto yang wisuda. Foto wisuda orang yang berbeda juga. Karena hidungnya lancip, berkumis, bibirnya tebal. Beda sama Jokowi yang sekarang. Mulai tertarik. Makanya saya sarankan kepada Prabowo, bikin fact finding, independent fact finding untuk meneliti latar belakang Presiden Jokowi itu siapa sesungguhnya. Berita pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Tuti Ajiwirya. Misalnya anak-anak presiden yang ingin masuk politik dan didorong untuk ikut berpolitik, Pak Jokowi sendiri bagaimana untuk keluarga Bapak ini, bagaimana nilai atau harapan yang ingin dituangkan? Kalau anak-anak saya gimana? Senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya. Di bisnis meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Yang paling kecil kayak Kaisang dia jualan pisang goreng. Akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Kemudian yang gede Gibran itu jualan martabak. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Dinasti politik itu kalau kita menunjuk keluarga kita untuk menjabat. Misalnya, saya menunjuk anak saya jadi menteri. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Mana janji 19 juta lapangan pekerjaan yang kamu janjikan itu? Dah, ya. Jika kami terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk menjalankan program-program yang nyata sebagai berikut ini. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Mana? Saya manusia biasa, makan nasi. Mana 19 juta lapangan pekerjaan yang kamu janjikan itu? Di dalam kebun binatang. Lihat Gibran seneng semua. Kemarin paman datang, pamanku dari MK, dikabulkannya putusan sidang putusan.
bawah ketek penguasa. Sudah baca berita artikel ini? Dana MBG darurat tak cukup. DPR RI usul anggaran kesehatan dan anggaran bansos dialihkan untuk program MBG. Sekarang kita balik. Mau nggak kalian? Anggaran DPR RI dialihkan untuk program MBG. Gaji anggota DPR RI dialihkan untuk program MBG. Gimana? Mau nggak kalian? Nggak bakalan mau kan? Salam, akal sehat. Bisa-bisanya itu tersangka pakai baju batik kagak diborgol. Mau ngapain pakai batik malam-malam, ah? Mau kondangan lu subuh-subuh, ha? Kok bisa sih? Kemana tuh rompi pinknya kemana, ha? Lagi dicuci. Baru tahu gua pikir cuman uang sama emas doang dicuci. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Waktu cabai mahal, ada pejabat bilang, rakyat suruh nanam cabai aja di halaman rumahnya. Tadi Menko Pangan mengatakan kalau tiap keluarga punya 5 pot cabai, mahal lagi harga cabai tidak akan pernah mahal. Ini kan nggak solutif dan nggak cerdas. Cabai naik, rakyat suruh nanam cabai. Nanti beras naik, rakyat suruh nanam padi. Yang saya khawatir kalau telur mahal, apa rakyat suruh bertelur? Telur jangan bikin dadar. Hah? Kok gitu, Pak? Rakyat yang mengeluh harga beras mahal suruh tanam sendiri. Ya Allah, nanti masyarakat ngeluh harga ayam, harga telur mahal, suruh melihara ayam sendiri. Nanti ngeluh harga cabai, tomat, bawang mahal, rakyat suruh nanam sendiri. Nanti rakyat ngeluh harga BBM mahal, suruh nambang sendiri. Nanti rakyat ngeluh harga pakaian-pakaian mahal, suruh jahit sendiri. Itu bukan jawaban seorang pemimpin, Pak. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika. Buru-buru ke Antartika. Sampai Sentul aja udah balik. Jadi kayak mana sekarang kasusnya si Febri Ardiansyah mantan Jampitsus Bapak Prabowo? Apa nggak bisa dipercepat itu dia ditetapkan sebagai tersangka dan disuruh untuk berpakaian baju warna oranye? Hah? Apa nggak bisa? Bisa lah. Bapak kan pemimpin di negeri ini. Kalau bisa secepatnya Pak. Masyarakat sudah nggak sabar menyaksikan Febri Ardiansyah untuk berbaju oranye. Secepatnya Pak ya, tolong ya. Masyarakat sudah nggak sabar.